Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani Mainci dan teman saya Rizkawati Olii, Yuliana Sakatili. Saya Diajeng Ciptaningrum Putri Widadam. Muhammad Nadrillah Mobo. Nama saya Karafulonasya. Saya Mijen Panto. Kami dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengolahan lahan. Pengolahan lahan adalah pengolahan yang dilakukan untuk menyiapkan lahan sampai siap ditanami dengan cara dibajak, dicangkul, lalu dihaluskan hingga gembur. Pembajakan ini bisa dilakukan dengan cara tradisional ataupun mekanisasi. Nah, ada juga standar penyiapan lahan. Yang pertama, lahan yang digunakan harus bebas dari pencemaran limbah. Yang kedua, penyiapan lahan atau media tanam dilakukan dengan baik agar struktur tanah bisa gembur sehingga perakaran dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi, permukaan tanah, kelongsoran, ataupun kerusakan sumber daya lahan. Yang keempat, lahan juga merupakan bagian dari integral dari upaya pelestarian sumber daya lahan, sekaligus tindakan sanitasi dan penyehatan lahan. Yang kelima, apabila diperlukan penyiapan lahan, juga disertai dengan pengapuran, penambahan bahan organik, pemindahan tanah, atau teknik perbaikan kesuburan tanah. Dan yang terakhir, penyiapan lahan dapat dilakukan dengan cara manual atau bisa juga pakai alat mesin pertanian. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rizka. Penjelasan materi dari Aisyah Ramadhani Mainci. Adapun materi yang akan dilanjutkan yaitu persiapan benih dan penanaman. 2. Persiapan benih dan penanaman. Benih yang akan ditanam sudah disiapkan sebelumnya. Umumnya benih tanaman pangan ditanam langsung tanpa didahului dengan penyemaian, kecuali untuk budidaya padi di lahan sawah. Adapun standar penanaman ada sebagai berikut. 1. Penanaman benih atau bahan tanaman dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih per hektar yang disesuaikan dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis tanaman, varietas, dan tujuan penanaman. 2. Penanaman dilakukan pada musim tanam yang tepat atau sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan. 3. Pada saat penanaman diantisipasi agar tanaman tidak menderita cengkaman abiotik lainnya. 4. Untuk menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksplosif, benih atau bahan tanaman dapat diberi perlakuan yang sesuai sebelum ditanam. 5. Dilakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja guna memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, pemanenan, dan hal-hal lainnya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yuliana Sakatili. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizkawati Olii, yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah benih ditanam. Oleh karena itu, pemupukan harus dilakukan dengan tempat baik, cara, jenis, dosis, dan waktu aplikasi. Standar pemupukan seperti tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, stadia tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat. Dan yang kedua, tepat dosis, yaitu jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran atau rekomendasi spesifik lokasi. Yang ketiga, tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanam, dan kondisi lapangan. Selanjutnya, pemberian pupuk mengacu pada hasil analisis kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ajeng. Saya Diajeng Ciptaningrum Putri Widadam. Lanjutkan materi prakarya pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiraman, dan pembubunan. Penyiraman dilakukan untuk menjaga agar tanah tetap lembab. Penyulaman adalah kegiatan menanam kembali untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau tumbuh tidak normal. Pembubunan dilakukan untuk menutup pangkal batang dan tanah. Standar pemeliharaan tanah seperti berikut. 1. Tanaman pangan harus dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta menghasilkan produk pangan bermutu tinggi.
2. Tanaman harus dijaga agar terlindungi dari gangguan hewan ternak, binatang liar, dan atau hewan lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nazril. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Diajeng Cipta Nongrim P. Widada, yaitu 5 pengendalian OPT. Pengendalian OPT atau disebut organisme pengganggu tanaman, di mana OPT adalah pengendalian yang harus disesuaikan dengan tingkat serangan. Pengendalian OPT dapat dilakukan secara manual maupun dengan pestisida. Sekian dari saya akan melanjutkan panen pada teman saya, Karaing Febril Manasiat. Dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Nazar Ilmuabo, yaitu 6 panen. Panen adalah tahapan terakhir budidaya tanaman pangan. Standar panen: 1. Pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal pada saat dikonsumsi. Kedua, penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku. Ketiga, cara pemanenan harus sesuai dengan teknik anjuran baku untuk setiap jenis tanaman sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi. Keempat, panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Kelima, kemasan atau wadah yang akan digunakan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya komoditasi. Sekian dari saya akan melanjutkan pasca panen kepada teman saya, Mirjan Pantulu. Dipersilahkan. Melanjutkan penjelasan dari Karaing Manasiat. Pasca panen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian. Segera setelah pemanenan, penanganan pasca panen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan kemasan. Karena hasil pertanian yang penanganan menentukan hasil kualitas pertanian secara garis besar. Penanganan pasca panen berbeda dengan pengolahan pangan karena tidak mengubah struktur fisik dan susunan kimiawi primer dari hasil secara signifikan. Itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, sekian penjelasan video dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.